Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u faslun, ay hadza faslun. Ini fasal penjelasan dari beberapa riwayat yang sudah kita sebutkan di pertemuan kita bulan lalu. Qala al-ulama, berkata siapa para ulama, al-mautu, adapun kematian, laisa bi'adamin mahdin, bukanlah ketiadaan yang murni, wala fana'in sorfin, dan bukanlah kehancuran yang total atau ketiadaan yang total. Wa innama, dan bahwasanya huwa, kematian itu adalah inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, terputusnya keterkaitan antara ruh dengan badan. Wa mufaraqatuhu, dan perpisahan antara ruh dengan badan. Wa hailulatun bainahuma, dan terlepasnya antara ruh dengan badan tadi itu. Wa tabaddulu halin, dan pergantian keadaan. Wa intiqalun min darin ila darin, dan perpindahan dari satu kampung ke kampung berikutnya. Wa huwa min a'zamil masaibi, dan kematian itu termasuk musibah yang paling besar. Wa qad sammahu Allah ta'ala musibatan, dan sungguh Allah telah menamai kematian itu dengan nama musibah. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala di surah Al-Maidah ayat 106. Fa asabatkum musibatul maut, maka menimpa kalian apa musibah kematian. Fal mautu, maka adapun kematian, huwa al musibatu, dia adalah musibah al-uzma yang besar, waraziyatul kubra, dan malapetaka yang besar. Jadi pertama, kematian itu bukan selesai semuanya, itu kan.
Justru kematian itu adalah perjalanan awal kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Karena dunia ini kan sifatnya sementara, sebagaimana namanya dunia. Dunia dikata dana artinya pendek sebentar. Karena memang sifat kehidupan di bumi itu dana tadi, pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Dan itu gerbang awal akhirat. Dan itu gerbang awal kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Makanya ketika orang disebut mati, itu kalau kata ulama tadi, itu sebatas perpisahan antara jasad dan ruh saja. Sesungguhnya hidup. Maka kalau ada orang meninggal dunia, itu betul dia meninggalkan dunia, tapi tidak mati ruhnya. Di alam barzah dia hidup. Sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati kok ngomong, berarti dia enggak mati. Tapi kata Al-Qur'an mati, iya mati jasadnya, badannya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau. Kalau nggak mampu nggak menyesal, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia mampu tapi tidak mau, itu nyesal, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Kalla, kata Allah, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang pasti diucapkannya, tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang tadi, kematian itu bukanlah ketiadaan sama sekali. Justru kematian itu adalah merupakan awal perjalanan bagi orang yang mengalaminya, dan setiap kita pasti akan mengalaminya. Dan kematian itu Allah sebut dengan istilah musibah. Kalau dengan kata lain, kiamat sughra. Beberapa ulama belakangan kalau ditanya oleh muridnya tentang kiamat kubro maksudnya, itu biasanya jawabannya gini: daripada kamu nanya kiamat kubro yang muslimin tidak akan mengalami itu. Karena sebelum menjelang hari H semua orang yang ada imannya mati semua kan. Mending kamu mikir kiamat sughra kamu saja, kata ulama itu. Kenapa? Karena setiap kita pasti mengalami kiamat sughra itu. Yang musibatul maut, musibah kematian tadi itu, setiap kita pasti mengalami. Bahkan Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Muslim, ketika satu saat saya baca riwayat ini di dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru, dalam karya Syekh Abdul Fattah Abu Huddah rahimahullah. Di situ disebutkan ketika Nabi di tengah-tengah ngajar begini, tiba-tiba ada seorang Arabi, orang kampung, itu nanya kepada beliau, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat wahai Nabi? Dalam riwayat itu diceritakan Nabi selesaikan pelajarannya sampai titik, baru beliau bertanya, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? "Saya Rasulullah." Nabi balik bertanya, kan dia tadi nanya kapan kiamat itu terjadi. Maka Nabi balik bertanya kepada orang itu, "Madza a'datta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh? Berarti apa ini? Apa yang sahibus syariah, Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beritahukan, berarti itu gak penting. Kapan kiamat Allah tidak memberitahukannya, bahkan kepada nabinya.
Berarti kapan kiamat gak penting. Yang penting pertanyaan Nabi itu, madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat itu loh. Berarti yang lebih penting dari sekedar kiamat itu adalah persiapan menghadapi kiamat itu. Kalau mau kita teruskan, yang lebih penting dari sekedar kapan kita mati adalah persiapan menghadapi mati. Gak usah pusing kapan saya mati, gak usah. Karena itu gak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kematian. Madza a'datta laha? Kata Arabi tadi, la syai', tidak ada ya Rasulullah. Saya gak punya persiapan apa-apa. La syai', tidak ada. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya hanya punya modal mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada orang itu, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Di hadis yang lain Nabi bersabda, qala al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa dengan dia cinta. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya itu salah satu modal utama dalam menghadapi kiamat. Baik kiamat kubro maupun kiamat sugro, terutama yang setiap kita pasti mengalaminya. Itu diantaranya. Makanya yang lebih penting dari sekedar mengingat mati itu adalah persiapan menghadapi mati. Nah, jadi yang lebih penting dari sekedar mengingat mati adalah persiapan menghadapi mati. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu, begitu Nabi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, begitu Nabi bersabda kepada beliau, jadilah engkau di dunia ini ka'abiri sabilin, seperti orang yang sekedar numpang lewat saja, seperti musafir yang numpang lewat saja. Itu Abdullah bin Umar diingatkan Nabi dengan peringatan seperti itu, beliau langsung ambil kesimpulan. Maka kalau kalian ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Itu kesimpulannya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu diberi kesadaran betapa kita tidak lama di dunia ini. Itu beliau memilih sikap pemahaman atas hadis itu dengan, oh maksudnya Nabi berarti saya harus bersegera dalam kebaikan. Maka kalau kita memahami apa yang dipahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, harusnya kalau kita sadar betapa kita ini pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu tidak akan lama lagi karena dunia itu memang sifatnya sementara, maka harusnya spirit yang kita bangun adalah mensegerakan kebaikan. Maka harapan saya setelah kita ngaji kitab At-Tadhkirah ini, setelah ngaji ini semangat gitu. Maksudnya semangat itu semangat mensegerakan kebaikan. Kalau jenengan habis ngaji kitab At-Tadhkirah pulang kok stres, aduh, mati ya. Nah, itu berarti salah ngambil kesimpulan. Kenapa salah ngambil kesimpulan? Yang betul adalah begitu tahu kita pasti akan mati, yang harus terjadi adalah semangat untuk mensegerakan kebaikan. Walaupun ada beberapa salafus soleh terdahulu itu yang langsung lemes kalau ingat mati itu. Tapi saat lemes-lemesnya orang soleh dulu kan tahajudnya tetap jalan, Pak. Saat lemes-lemesnya orang soleh dulu kan tetap duhanya jalan. Salat wajibnya tetap istiqomah. Nah, kalau kita kadang stres nggak ngapa-ngapain ya. Itu sih repotnya itu. Makanya saya lebih memilih sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hal ini, di mana kalau kita ingat mati justru harus mensegerakan kebaikan. Ayo ikut undangan, harus segera ini. Karena belum tentu nanti saya masih hidup, belum tentu besok saya masih hidup, harus mensegerakan. Dan ini akan mencegah orang dari kena penyakit tulul amal itu, panjang angan-angan. Begitu mau panjang angan-angan, koyok sik dawa uripe. Belum tentu saya besok masih hidup. Belum tentu saya nanti sore masih hidup. Belum tentu besok pagi saya masih hidup. Maka yang ada segerakan kebaikan, segera tobat, segerakan istighfar, segerakan berbuat baik. Nah, ini spirit yang harus kita bangun kalau kita ingat apa tadi, kematian itu. Qala ulama'una, berkata para ulama kami, wa 'azamu minhu al-ghaflatu anhu, dan yang lebih besar lagi adalah musibah yang lebih besar lagi dari kematian adalah lupa dari kematian itu sendiri.
Kalau ada orang lupa bahwa dia akan mati, itu kecelakaan, musibah yang lebih besar lagi daripada sekedar kematian itu sendiri. Wal i'radhum an dzikrihi, dan berpaling dari mengingat mati. Kadang ya sudah menjadi sunnatullah ya bahwa dunia ini melenakan. Maka wanti-wanti Al-Qur'an kan jangan sampai kita terlena oleh dunia. Alhaakumut takatsur. Telah membuat lalai kalian apa at-takatsuru, banyaknya harta itu. Wong sugih dadi full power, jabatannya kuat, kadang yo lali. Lupa kalau dia itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa dia itu hamba bagi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa dia bisa begitu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tersadar itu setelah disentil oleh Allah baru tersadar. Itu pun kalau mau sadar, kadang juga sadar juga. Allah, betapa selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Karena kalau Allah berkehendak, bahkan jabatannya pun tidak bisa melindunginya. Bahkan kekayaannya pun juga tidak bisa melindunginya. Karena semua yang berkuasa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan belakangan kita dipertontonkan di hadapan kita betapa dunia ini rapuh serapuh rumah laba-laba. Kalau di Al-Quran banyak contoh yang kalau bahasa Al-Quran dibandingkan dengan mereka kalian, kita orang ini sekarang ini nggak ada apa-apanya. Jadi saya membayangkan kayak Qarun itu yang nggak membayangkan dia akan tenggelam oleh bumi. Sugih ini kayak ngono. Saya membayangkan Fir'aun juga nggak pernah membayangkan kalau dia mungkin mati tenggelam di laut sampai begitu kekuasaannya di lautat sampai ngaku sebagai Tuhan. Kaum Ad, kaum Samud itu juga mungkin nggak membayangkan bahwa mereka akan binasa dengan cara seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Mungkin negeri Iram, negeri Saba yang Allah katakan kalau Iram madatil imad. Kalau Saba sampai Allah bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Kemahripah loh jinawi toto tentem kertora harjo sembuh apa. Nah, itu saja. Kalau Allah berkehendak, ilang sirno kertaning bumi surut diraja dening pangastuti. Lenyap. Nah, sama Pak Wardi itu artinya apa itu? Hilang di telan bumi kalau Allah berkehendak. Enggak ada yang sulit bagi Allah itu. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Jangan sampai kekuasaan, kekayaan itu melalaikan kita dari kematian, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatut tafakkuri fihi, dan termasuk musibah yang besar adalah sedikitnya berpikir tentang kematian atau merenung tentang kematian. Wa tarkul amalilahu, dan meninggalkan amal untuk persiapan menghadapi kematian. Itu termasuk musibah yang lebih besar lagi. Karena kalau kita mau mengadakan perjalanan yang jauh saja persiapannya butuh waktu. Lalu bagaimana perjalanan yang selamanya? Dan perjalanan yang sepekan dengan perjalanan yang sebulan itu tentu persiapannya juga berbeda. Lah bayangkan ini selamanya. Ini selamanya perjalanan kita. Karena sering saya sampaikan di sini, tahapan kita berikutnya ini yang masih barzah. Setelah barzah kiamat, setelah kiamat yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan nanti ada mahsyar. Setelah mahsyar ada pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada hisab. Setelah hisab ada mizan. Setelah mizan ada sirat. Baru surga neraka. Artinya masih 9 tahapan lagi. Sementara ini jaraknya gak main-main. Karena ukuran waktunya bukan lagi ukuran waktu dunia, tapi ukuran waktu akhirat. Maka saya ulang tadi, kalau yang sepekan 2 pekan saja kita persiapannya udah bukan main. Sesuatu yang jarak tempuhnya masih terukur saja kita persiapan udah bukan main, apalagi ini perjalanan lintas alam. Dan selamanya lagi. Itu kalau kita nggak persiapan bekal yang cukup gimana? Tapi kita bersyukur kepada Allah, ada rahmat Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang kita amalkan saja pun juga nggak akan cukup sebenarnya. Sekarang bayangkan kita itu hidup, kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan antara 60-70.
Jenengan yang sudah 70 bonus. Itu antara 60 atau 70 kata Nabi Muhammad. Taruhlah 100 tahun misalnya, itu tetap enggak selamanya. Dan bayangkan balasannya surga selamanya. Itu kalau memang mau dipaksakan bahwa kita masuk surga karena amal kita pun itu enggak nyocok itu. Karena amal kita terhitung waktu, sementara surga selamanya itu tidak terhitung waktu. Bersyukurlah pada Allah, kata para ulama, ada rahmat Allah di dalamnya. Karena kalau kata ulama usul fikih, kita beramal soleh berbatas waktu, tapi dapat surga yang selamanya itu barokahnya niat. Karena setiap kita pasti punya niat beriman selamanya. Jadi dengan saya punya niat beriman selamanya apa sementara? Selamanya. Semua kita insya Allah berniat menjadi baik selamanya, betul nggih? Masa mau jadi baik sepekan selamanya? Artinya apa? Barokahnya niat ingin beriman selamanya, ingin menjadi baik selamanya. Itu kena hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh seperti sudah dikerjakan. Itulah kelebihan dari kebaikan itu. Itu barokahnya niat. Dan itu rahmat Allah. Sehingga karenanya kemudian di samping kita tetap harus beramal, yang tidak kalah penting adalah milikilah selalu niat kebaikan bahwa kita ingin menjadi baik selamanya. Maka pantas kalau kemudian nanti dengan rahmat Allah kita mendapatkan, insya Allah mendapatkan surga yang selamanya itu. Semoga amin. Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Wa inna fihi wahdahu la'ibratan limani tabarah. Dan sesungguhnya di dalam kematian itu sendiri pastilah terdapat pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, wa fikratan liman tafakkara, dan menjadi perenungan bagi yang mau merenung. Tentu bagi yang mau mengambil pelajaran. Karena kata para ulama, kematian itu adalah nasihat. Jadi kematian itu adalah nasihat kata para ulama. Sehingga kemudian dengan adanya orang yang mati itu sebenarnya itu nasihat buat kita, bahwa kalau hari ini kita mendengar orang lain yang diumumkan meninggal dunia, bisa jadi lain waktu, pastinya lain waktu kita akan diumumkan. Artinya apa? Karena semua kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, lanjut alam berikutnya tadi itu. Bahkan mungkin sebagian kita sudah mulai satu orang yang di sekeliling kita mulai pergi meninggalkan kita satu persatu. Itu juga pelajaran untuk kita, peringatan buat kita, bahwa sebentar kita nyusul juga itu. Mungkin beberapa teman kita di grup sudah mulai pergi satu persatu mungkin. Pertemanan kita mulai berkurang satu persatu mungkin. Pernah saya ketemu dengan seorang ibu-ibu usianya udah 90 tahun lebih mungkin saat itu ya. Itu masih bisa bikin puisi dan membaca puisi depan saya saat itu, ibu-ibu. Saya doakan, Bu, kalau doakan panjang umur jenengan nggih, sehat walafiat. Apa jawaban beliau? Mau panjang sampai kapan lagi katanya. Teman saya pada meninggal semua. Jadi beliau seperti kesepian gitu. Itu pelajaran buat kita, betapa sebenarnya perginya satu persatu orang-orang di sekitar kita, itu mau atau tidak mau, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita selanjut ke alam berikutnya, namanya alam tadi barzah. Allahu Akbar. Wa fi khabarin, dan dalam satu khabar yurwa yang diriwayatkan Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau annal bahaima, andaikan binatang-binatang ternak itu ta'lamu mengetahui, minal mauti kematian, ma ta'lamuna sebagaimana yang kalian ketahui, ma akaltum minha samina, niscaya kamu tidak akan pernah makan binatang ternak yang gemuk. Tapi ini riwayatnya dilemahkan dalam kitab Ad-Daruqutni. Dalam sanadnya ada Abdullah ibn Salama ibn Aslam dan beberapa rawi-rawi yang lain, Al-Baihaqi juga. Tapi terlepas andaikan ini lemah sekalipun, tapi insya Allah maknanya sahih. Ya andaikan binatang-binatang itu ngerti tentang apa yang kita mengerti tentang kematian, maka itu akan buat mereka insya Allah kurus semua karena stresnya. Kenapa saya bilang maknanya sahih? Nanti ketemu kita di belakang. Ada satu riwayat yang Nabi bersabda begini, aukamakal. Andaikan aku tidak khawatir kalian tidak mau merawat jenazah saudara kalian,
Aku akan mohon pada Allah agar kalian bisa mendengar jeritan orang yang mati itu. Jeritannya ruh saat kematian itu. Itu miris, tersayat-sayat hati mendengarnya. Kalau orang nggak kuat itu bisa pingsan, bahkan bisa jadi mati karena saking ngenesnya rintihan ruh saat kematian itu tiba. Cuman Nabi bersabda kamakal, nanti belakang insyaallah kita ketemu, tapi aku tidak melakukan hal itu karena aku takut kalian tidak mau ngerawat jenazah saudara kalian. Nah, saya udah bayangkan kalau binatang yang tahu juga gitu kan, mungkin kita nggak akan pernah makan ayam yang gemuk, kita nggak pernah akan makan sapi yang dagingnya gemuk yang enak mungkin, atau kambing yang dagingnya gemuk, stres kabeh ngerti. Padahal selain jin dan manusia, binatang itu mengerti dan tahu teriakan orang yang mati itu, tapi mereka tidak paham. Dibuat oleh Allah tidak paham. Kalau paham, wassalam. Kita nggak bisa makan mereka yang gemuk-gemuk itu. Tapi terlepas dari itu, kalau untuk kita pelajarannya apa? Di antara hikmah kita tidak diperdengarkan kepada kita jeritan orang yang mati itu, supaya kita mau merawat jenazah saudara kita. Karena kalau tidak, mungkin kita tidak akan kuat merawat jenazah saudara kita. Nanti di belakang kita temukan ada beberapa riwayat yang sahih yang menyebutkan betapa ketika kita pikul jenazah itu kalau dia orang baik, dia akan berkata qaddimuni, cepetan. Cek mending lah kalau ini. Tapi kalau yang orang yang tidak baik, begitu dipikul atau dibawa, dia berkata, mau dibawa kemana saya? Wahai anakku, wahai keluargaku, dia teriak-teriak begitu. Mau dibawa kemana saya? Nah itu kalau andekan kita mendengar itu, Kak situ mikul, ambulan tadi nggak jadi jalan nih gue. Untungnya Allah batasi pendengaran kita. Untungnya Allah batasi pendengaran kita. Allah, pengalaman beberapa jamaah yang tukang rawat jenazah, pengalaman yang macam-macam. Makanya bagi siapapun yang merawat jenazah, mulutnya nggak boleh ember, ember. Nggak boleh cerita keburukannya. Kalau kebaikannya nggak apa-apa, keburukannya nggak boleh. Jadi sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian, dan jangan sebutkan keburukan-keburukan yang mati di antara kalian, karena dia sekarang sedang mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Arabian, sungguhnya ada wong kampung Arabi. Kalau Arabi ini orang Arab kampung, dia punya kampung, dia punya desa. Beda sama Badui. Kalau Badui itu bisa Arab, bisa non Arab. Dan dia nomaden kalau Badui. Tapi kalau Arabi, orang Arab kampung, dia punya desa, tidak nomaden, dan dia orang Arab kampung. Itu Arabi namanya. Arabi ini kalau di zaman Nabi orangnya kurang sopan. Tapi gara-gara orang yang gak sopan itu, justru ada banyak pertanyaan-pertanyaan nakal dari mereka. Yang sahabat yang priai gak berani nanya, tapi mereka berani nanya. Dan gara-gara itu kita jadi punya ilmu berbasis wahyu, gara-gara pertanyaan orang-orang Arabi tadi itu. Allahu Akbar. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Arabian, sungguhnya orang-orang kampung, ada orang kampung, karena yang ada ia yasiru, mengadakan perjalanan ala jamalin, dengan mengendarai onta lahu miliknya. Fakharul jamalu mayitan, tiba-tiba ontanya mati. Fanazal Arabiyyu, maka turunlah siapa wong kampung tadi itu anhu dari ontanya. Wa ja'ala yatufu bihi, dan dia mengelilingi ontanya tadi itu. Wa yatafakkaru fi, dan lagi mikir-mikir tentang ontanya itu. Wa yaqulu, dan dia berkata, Arabi tadi berkata, apa katanya? Malaka la taqum, apa yang membuat kamu tidak bisa berdiri? Malaka la tamba'itsu, apa yang membuat kamu tidak bisa bangkit lagi? Hadi a'dha'uka kamilatun, ini loh anggota tubuhmu ya sempurna. Wa jawarihuka salimatun, badanmu ya sehat. Ma sya'nuka, apa yang terjadi padamu, kata orang kampung itu. Malladzi kana yuhammiluka, apakah yang membebani kamu, kok sampai roboh, kok sampai jatuh ini, kok sampai mati loh. Malladzi kana yub'itsuka, dan apakah kiranya bisa membangkitkan kamu. Malladzi sara'aka, dan apa pula yang bisa membuat kamu terkapar begini. Malladzi anil harakati mana'aka, apakah yang telah mencegah kamu dari bergerak. Summa taraka, kemudian orang Arabi tadi meninggalkan ontanya. Wan sorofa, dan berpaling mutafakkiran, dalam keadaan merenung.
fi sya'ni terkait dengan apa yang terjadi pada ontanya tadi, muta'ajjiban karena merasa ta'ajjub atau heran, min amri dari urusannya tadi itu. Ini istilah yang dipakai oleh Imam Al-Qurtubi bahwa mati itu enggak harus sakit gitu. Ada banyak orang sehat tahu-tahu mati. Ada orang sakit itu enggak mati-mati, yang nungguin itu sudah mati berkali-kali itu ada. Yang sakit malah enggak mati-mati. Malah saya ada jamaah di Villa Taman Kartini itu, suaminya sampai dengan usia 70 tahun, 72 saat itu boleh dikata hampir tidak pernah sakit. Sekalinya sakit, itu gara-gara istrinya sakit dia kaget. Jadi istrinya sakit dia kaget, istrinya sehat dia yang mati itu. Itu kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya saya ulang, jangan sombong hanya gara-gara masih sehat, karena sewaktu-waktu kematian bisa terjadi. Kita break adzan dulu nih. Monggo Ustaz adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oke, monggo Pak. Tadi ceritakan kehidupan kita tuh ada 9 tahap. Pertama kematian pertama. Betul. Baru ada sampai nanti Iya. neraka. Iya. Ibadah kita, amal kita di dunia ini lah. Tapi akan di dunia ini waktu di tahap pertama meninggal. Itu tahap kedua, ketiga, sampai 9 itu akan ada perubahan dalam arti beribadah pun nggak ada lagi kita. Statis. Kira-kira gimana apa bisa ceritanya ketika dari tahap kedua, ketiga dengan modal kita di dunia saja berarti ada penambahan amal lagi. Bagus. Roh kita itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, termasuk kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga, Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga, bahwa roh ini adalah makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Makanya begitu Allah ciptakan di alam azali dan mulai mengadakan perjalanan di alam rahim, alam dunia dan seterusnya, itu roh tidak pernah mati. Maka kematian itu untuk badan. Nah, menariknya adalah ketika dia masuk di alam barzakh, catatan pentingnya ya, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini, surga itu. Jadi kalau kita selama hidup di dunia tidak pernah memesannya, maka begitu kita mati kita nggak bisa pesan lagi, kecuali dipesankan. Tapi dengan catatan kalau kita mati membawa iman, itu masih ada harapan dapat. Tapi kalau mati tidak membawa iman Islam yang diterima oleh Allah, wassalam. Nah, makanya saya ulang, ketika orang itu mati, apakah masih ada kemungkinan perubahan? Mungkin. Ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Ini baru ngomong di barzah dulu. Hadis qudsi. Dalam hadis itu diceritakan ada seorang tua yang meninggal dunia. Ceritanya orang tua yang meninggal itu. Awalnya kuburnya sempit awalnya. Tiba-tiba melapang laksana istana. Kata si orang tua itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini gimana ceritanya?" Ini mafhum riwayat ya. Kok barzah saya, kubur saya tadinya sempit jadi lapang, bahkan menjadi indah kayak istana. Kata Allah, "Ini kan istighfar anak-anakmu yang soleh." Saya membayangkan pas beliau wafat itu anaknya masih kecil, terus belum bisa mendoakan orang tua, begitu besar jadi anak soleh, terus anaknya rajin mendoakan. Atau pas dia mati anaknya masih preman, terus tobat rajin mendoakan kedua orang tuanya itu melapang. Jadi ada perubahan. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim 3 potensi besarnya itu adalah pertama shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka saya ulang, mumpung kita masih di dunia, monggo jangan mengandalkan anak-anak kita, engko ben anakku sing sedekah jariyah. Ya kalau anaknya ingat, kalau anaknya enggak ingat, wong yang terjadi adalah wong yang sudah diwakafkan orang tuanya jadi minta lagi sama ahli warisnya ada. Naudzubillah nih. Nah, makanya kita mesti ada investasi ukhrawi yang pahalanya terus mengalir. Shadaqatin jariyah. Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, baik yang kita ajarkan secara langsung ataupun yang kita sebarkan. Karena dalam riwayat yang lain Nabi menggunakan kata nasyarahu, yang ia sebarkan. Jadi tidak harus kita yang mengajarkannya, tapi bukan kita yang mengajar, tapi kita menyebarkan kebaikan itu. Sekarang medianya banyak, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah, dan anak-anak soleh yang mau mendoakannya. Di situ Nabi menggunakan kata walad. Walad di situ bisa anak kandung, bisa anak orang. Ya, artinya kalau yang nggak punya anak, tidak usah berputus asa karena anak asuh kita. Mungkin kalau punya keponakan atau siapapun yang kita anggap seperti anak sendiri yang kita asuh itu bermanfaat juga. Karena Nabi menggunakan kata walad, tidak ibnin. Kalau Nabi menggunakan kata ibnin, anak kandung, nggak ada pilihan, kasihan yang nggak punya anak. Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Yang penting seiman ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi selama kita di barzah ada kemungkinan berubah. Asal bumi ini masih ada dan kita punya stok amalan-amalan tadi itu,
kemungkinan masih ada perubahan pada orang yang meninggal itu untuk menjadi lebih baik. Saya ulang, asal bumi ini masih ada dan stok amalan kita masih terus berlangsung. Tapi kalau nggak punya semua itu, ya salam, tinggal terima saja. Ya paling terima ceperan apa ya? Ya ceperan dari doanya kaum muslimin itu aja. Pas kita berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, katut lah. Muslimin muslimat katut lah. Tapi ya kan ceperan itu, Pak. Itu. Yang pokok itu kan justru ketika anak kita mendoakan kita, cucu kita mendoakan kita. Amal-amal soleh dari keturunan kita itu. Di surah Ad-Dzariyat Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman." Asal seiman anak cucu kita, anak turun kita itu nanti bermanfaat untuk kita. Nah, ngoten Pak saya satu. Jadi masih ada kemudian perubahan-perubahan. Nanti masuk Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Di situ kita punya badan kembali, tapi badan kita yang baru itu tidak dibentuk berdasar informasi genetika kedua orang tua kita sebagaimana visi kita yang sekarang. Badan kita yang nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Kalau bahannya tetap dari bagian terkecil tulang ekor kita, benihnya dari situ tetap. Tapi bentuknya tidak seperti sekarang. Jadi Pak Ridwan nggak kayak gitu lagi nanti itu. Semoga berubah sampai apa bentuknya. Semoga bercahaya Pak, semoga. Nah, jadi yang dimaksud itu nanti kita akan dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal, karena Allah berfirman di surah Az-Zalzalah itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Ini Allah pakai kata jamak, ashtata. Itu apa terjemahannya? Itu kalau orang Jawa nyebutnya ashtata itu mau macam. Bentuk tubuh kita nanti itu bukan macam-macam, tapi mau macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi bentuk tubuh kita nanti seperti itu, Pak. Kalau bentuk tubuh kita sekarang kan dengan izin Allah dibentuk berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Kata orang biologi gitu Pak katanya. Nanti ini lanjut, ada dari Yaumul Ba'ats dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas ada zillun yaumal la zilla illa zilluh, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada yang mimbar-mimbar dari cahaya. Ada haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapatkan semua itu, amin insyaallah. Yang tidak dapat fasilitas tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya. Nanti lanjut lagi dalam pembagian rapot. Yang terima catatan amal dari arah depan dan dari arah kanan alamat selamat, kiri dan lempar dari belakang alamat celaka. Setelah itu dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama ayahnya. Kalau yang berkenan mengadili langsung Allah, maka alamat selamat, karena yang mengadili dia adalah Allah, karena Allah berkenan bicara dengan dia, berarti kan kalau Allah berkenan bicara sama dia, alamat selamat sudah itu. Karena yang mengadili dia yaumul hisab adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya. Tapi kalau Allah tidak berkenan bicara kepada dia, alamat celaka sudah. Kalau sampai la yukallimuhumullah yaumil qiyamati wala yuzakkihim. Apalagi ditambah wala yanzuru ilaihim, tambah parah lagi. Allah enggak berkenan memandangnya, enggak berkenan bicara dengannya. Allah enggak berkenan mensucikannya, alamat celaka sudah itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, terus siapa yang ngadili? Sebagian ulama mengatakan Allah mendelegasikan malaikat untuk mengadilinya. Kalau malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Man husiba uqibah. Siapa yang didesak dalam hisabnya, alamat celaka sudah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, terus baru kemudian ada mizan dengan rumus sederhana di Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi tidak usah khawatir. Bagi orang-orang yang beriman, ketika timbangan kebaikannya kalah, masih ada diupayakan syafaat dengan izin Allah. Sehingga besar kemungkinan menang lah insyaallah. Asal punya stok banyak amalan sunnah. Di samping yang wajib, punya amalan sunnah.
Maka kalau bisa jangan muktasid, jangan pas-pasan. Walaupun pas-pasan itu kata Nabi cukup untuk orang masuk surga. Jadi mungkin pernah baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, saya yang wajib-wajib saja saya kerjakan, yang sunnah-sunnah enggak. Saya tidak halalkan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, saya tidak rubah-rubah itu." Pas pokoknya amalannya itu. Itu namanya muktasid, pas-pasan. Apakah cukup itu untuk membuat saya masuk surga? Kata Nabi cukup. Seorang itu pergi dan Nabi bersabda, "Kamakal." Kalau dia jujur dengan pernyataannya, maka itu cukup untuk dia masuk surga. Tapi itu C, Pak. C. C cukup. Ngerinya pas ditimbang kurang, Pak. Pasnya pas kurang. Boleh tambah nih angel. Nah ini ini. Tapi semoga kita dimenangkan oleh Allah. Amin insyaallah. Setelah mizan, antrian ke sirat. Jadi sebelum sirat itu ada antrian menuju ke sirat. Karena wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya, dan orang yang kafir itu juga dengan digiring ke neraka dengan rombongan-rombongannya. Nah, melintasi sirat dengan keadaan yang bermacam-macam itu, semoga kita termasuk yang selamat, amin insyaallah. Kemudian terakhir ujungnya surga neraka. Ada yang mengatakan sebelum surga itu ada kontor. Kontor itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga, tapi tidak akan jatuh, sudah pasti selamatnya kalau itu. Tapi kalau sirat ada potensi jatuh, tapi kalau kontoroh sudah pasti selamatnya. Imam Al-Qurtubi termasuk yang nggak nyinggung kontoroh, karena rupanya beliau menganggap ya kontoroh ya sirat itu, iya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Okay. Arwah itu bentuk jamak dari kata ruh. Arwah bentuk jamak dari kata ruh. Jiwa an-nafas, kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan itu sama. Jadi an-nafas jiwa dan ruh itu sama kalau kata Imam Al-Qurtubi. Walaupun nanti ada pembahasan para ulama terkait masalah ini, tapi saya cuma mau simpulkan sederhana saja. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku. Dan kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, berarti gini Pak, ini tadi rumusnya Pak. Apa yang tidak Allah beritahukan berarti enggak penting, Pak. Yang penting apa? Sikap kita terkait ruh kita. Apa perintah Allah terkait ruh kita? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Daripada kita pusing diskusi tentang ruh dan jiwa iki apa to? Daripada kita pusing, langsung aja lakukan amaliyah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan ruh, sehingga kita tidak hanya bicara kesehatan jasmani, tapi kita bicara kesehatan ruhani. Sehingga kita tidak bicara ketampanan jasmani, tapi ketampanan ruhani. Lahir batin itu kita lakukan. Saya kira ngoten Mbak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Monggo. Yang paling enggak penting. Dia bukunya itu Agus Mustafa. Oh nggih. Orang dosen UGM nggih. Iya. Ternyata akhirat tidak kekal itu. Oh nggih. Karena dia makhluk. Jadi saya baca bukunya itu juga. Saat itu judul bukunya kan beliau pengasuh kajian tasawuf Padang Mahsyar nih, dosen teknik nuklir UGM, Insinyur Agus Mustafa. Saya pernah baca buku beliau karena ada banyak pertanyaan. Jadi ternyata akhirat tidak kekal. Itu gini, saya kalau beliau mengupas Al-Quran dengan pendekatan ilmu fisikanya, itu saya senang itu. Bagus ya itu. Tapi begitu bicara tafsir, aduh kalau bukan ahlinya jangan ngomong tafsir deh. Karena beliau itu dalam pemahaman saya, sependek yang saya pahami dari para mufassir yang ada, beliau itu kan gagal paham terkait dengan kata Khalid dengan Qadim kan. Khalid dan Baqi, Al-Baqi. Jadi gini, dia berkesimpulan tidak mungkin ada dua yang kekal. Yang kekal kan hanya Allah, akhirat tidak mungkin kekal. Dia lupa bahwa kekalnya akhirat itu Khalid, sementara Allah Al-Baqi.
Dalam Asmaul Husna itu ada Al-Baqi. Nah, sementara dia adalah kekalnya akhirat itu Khalid. Khalid itu kekal karena dikekalkan. Kalau Al-Baqi kekal oleh zatnya sendiri. Jadi kekalnya Allah dengan kekalnya akhirat itu berbeda. Jadi kekalnya Allah dengan kekalnya akhirat itu berbeda. Mau yang nulis buku itu Ustaz. Sudah banyak yang bantah, Pak. Sudah banyak yang bantah. Nanti kalau saya nulis buku tak tambah ruwet kabeh, Pak. Ngoten nggih? Itu sependek yang saya pahami. Jadi kalau beliau bicara tentang teori-teori fisika, wah mantep, seneng saya itu. Karena memang bidangnya itu. Begitu ngomong tafsir, sik kowe sik. Aja ngomong tafsir sik. Karena tafsir itu perangkat ilmunya harus lengkap. Kalau enggak lengkap perangkat ilmunya wis aja ngomong tafsir sik ngono. Ngoten Pak nggih kira-kira nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.